Apa yang mau Anda utarakan? Sebetulnya saya nggak banyak yang ingin saya utarakan, Bang. Cuman saya dengar narasi Abang itu terlalu frontal, Bang, untuk menjelekkan Islam, Bang. Menjelekkan Islam? Kapan saya menjelekkan Islam? Coba sebutkan. Enggak. Anda bilang Allah, Nabi Muhammad itu Tuhan. Dalilnya mana Nabi Muhammad Tuhan? Berat ini lagi. Bang, Tuhan itu bahasa apa sih? Enggak, tolong jawab dulu dalilnya. Iya, ini mana? saya mau jawab mana dalilnya. Kan Anda tanya kepada saya mana Tuhan. dalilnya Muhammad Tuhan, betul? Ya. Iya, makanya saya tanya dulu, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Rob atau ilah Tuhan. Oke, Rob, baik. Anda tahu tidak? Anda nyimak nggak saya berdebat dengan Muslim dan Muslim mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Ya saya nggak nyimak semua. Iya, makanya Anda nonton video-video saya. Oke. Lawan debat saya sebentar, Bang, sebentar. Anda Jangan kan dibahas. tanya kan? Anda tanya mana dalilnya Muhammad itu Rob? Gini, Bang. Makanya ketika berdebat, Anda simak. Nih, ini adalah orang-orang Islam, bukan 1-2. Ya, banyak orang-orang Islam lawan debat saya mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Coba Abang dengerin ini ya. Coba dengerin nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Siapa yang ngomong itu? Ini namanya Daman Al-Mantiki. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Penabur Benih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita jelajahi kesamaan dan perbedaan antara agama Kristen dan Islam dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Dengan semangat saling menghormati, kita akan membahas ajaran, tradisi, dan nilai-nilai yang membentuk kedua agama ini. Diskusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang agama Kristen dan Islam, serta bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan harmonis meskipun pihak tetangga kita selalu mempersekusi umat Kristen dalam beribadah. Tetapi mari kita kondusif, mari kita mendengarkan dengan seksama dan diskusikan dengan bijak tentang topik-topik yang memang relevan dengan kedua agama ini. Dengan dialog yang konstruktif ini, kita dapat memperluas wawasan kita tentang agama Kristen dan Islam, serta menemukan titik-titik kesepakatan dan kerjasama. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyimak lanjutan dari diskusi ini dan semoga menolong dan menjadi berkat bagi kita semua. Berikut ini video kelanjutannya. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Sebetulnya saya nggak banyak yang ingin saya utarakan, Bang. Cuman saya dengar narasi Abang itu terlalu frontal, Bang, untuk menjelekkan Islam, Bang. Menjelekkan Islam? Kapan saya menjelekkan Islam? Coba sebutkan. Enggak. Anda bilang Nabi Muhammad itu Tuhan. Dalilnya mana Nabi Muhammad Tuhan? Berat ini lagi. Bang, Tuhan itu bahasa apa sih? Enggak, tolong jawab dulu dalilnya Iya, ini mana? saya mau jawab mana dalilnya. Kan Anda tanya kepada saya mana Tuhan. dalilnya Muhammad Tuhan, betul? Ya. Iya, makanya saya tanya dulu, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Rob atau ilah Tuhan. Oke, Rob, baik. Anda tahu tidak? Anda nyimak nggak saya berdebat dengan Muslim dan Muslim mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Ya saya nggak nyimak semua. Iya, makanya Anda nonton video-video saya. Oke. Lawan debat saya sebentar, Bang, sebentar. Anda Jangan kan dibahas. tanya kan? Anda tanya mana dalilnya Muhammad itu Rob? Gini, Bang. Makanya ketika berdebat, Anda simak. Nih. Ini adalah orang-orang Islam, bukan 1-2. Ya, banyak orang-orang Islam lawan debat saya mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Coba Abang dengerin ini ya. Coba dengerin nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Siapa yang ngomong itu? adalah Rob kita. Siapa yang ngomong? Ini namanya Daman Al-Mantiki.
Namanya Daman Al-Mantiki. Siapa dia? Dia adalah Harus seorang ada dasarnya pendebat. dong. Gimana? Bagaimana? Siapa itu Daman itu siapa? Daman Al-Mantiki Daman itu siapa? itu Dasarnya apa adalah bilang gitu? dia seorang pendebat Islam. Dia ahli mantik di dalam agama Islam. Bukan hanya dia, Yusuf PI pun mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Bukan, sebentar. Kalau saya mendengar video potongan, saya nggak percaya. Saya harus mendengarkan utuh secara konteksnya biar saya tahu gitu. Takutnya itu Makanya hanya potongan. nonton bang, sudah jangan saya Twitter. upload di video-video saya. Oke, nanti saya Gimana sih? tonton. Atau Oke, saya nanti naikkan lagi tonton. satu muslim lah ya, sebentar. Anda tidak percaya bahwa Muhammad Enggak, itu tolong. adalah... Loh, Enggak. Gimana? Katanya Sekarang saya Anda tanya, mau Anda ngomong bukti. gitu, dalil dasarnya apa? Dasarnya di dalam surat Enggak, tunjukkan ke saya Yusuf dalilnya mana. ayat 23. Itu sudah jadi pokok bahasan yang basi di sini, Bang. Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Bacakan, Karena apa? coba bacakan. Karena orang Islam menundukkan diri, menaklukkan diri kepada seorang manusia namanya Muhammad. Maksudnya Ini tema kesukaan menundukkan mereka diri ini, sebentar. itu Saya sebagai ganti dulu utusan, backgroundnya. sebagai junjungan. Sebagai junjungan. Nggak Bang, ada dalil Al-Quran. junjungan Muhammad tuh nggak ada. Tuhan itu Utusan. semua bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arabnya itu adalah Rob, dan Muhammad itu Rob kalian. Nggak ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, Itu gini hanya aja dah. utusan Saya Allah. Nggak umpamakan ada gini bilang. aja, yang ringkas-ringkas aja, yang simple. Kalau ada seseorang, taruh saja nama orang ini adalah Udin. Oke? Ketika si Udin ini Oke. dia mendengarkan atau taat kepada iblis, patuh iblis, menjalankan perintah iblis, mengikuti iblis, takluk tunduk kepada iblis itu, maka robnya si Udin ini siapa menurut ajaran agama Islam? Ya nggak berarti gitu dong. Kalau saya nurut ke teman saya, masa teman saya rob gitu ya enggak dong. Ketika kamu menaklukkan diri kepadanya, maka temanmu itu jadi robmu. Tidak, nggak begitu konsepnya. Sekarang gini, Bang Edis nurut ke saya misalkan. Hei Edis, tolong belikan sesuatu. Masa saya jadi rob Anda? Iya, Nggak takluk masuk akal. di situ bukan nurut, tetapi menaklukkan diri. Kalau menaklukkan diri itu artinya Anda tidak punya lagi hak apa-apa selain daripada taat dan patuh kepadanya. Contoh begini, contoh. Kalau teman Anda nyuruh, tenang, biar saya bantuin, Oke. Kalau teman Anda hanya sekedar nyuruh, bro tolong belikan begini, itu belum bisa kita katakan rob. Karena apa? Karena Anda tidak menaklukkan diri kepada dia. Ketika Anda menaklukkan diri kepada dia, contohnya begini, terjun kamu dari jurang, terjun. Serahkan istrimu kepadaku, kamu serahkan. Saya jawab. Artinya Saya jawab. kamu membuat diri kamu ke dalam ketaklukan penuh kepada dia. Oke. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Jangan Berarti ke itu situ perintah dulu, Allah. jangan ke situ dulu. Kamu setuju tidak bahwa Kamu kan orang yang konteksnya telah ke sana. berbuat tenang, gini loh. Kamu setuju tidak? Jikalau orang sudah dalam keadaan demikian, maka orang tersebut telah membuat sesuatu yang kepadanya dia menaklukkan diri itu sebagai robnya. Nggak setuju. Lalu apa Enggak. pengertian menjadikan Enggak. Oke, tenang. Lalu apa menjadikan sesuatu sebagai rob? Rob itu karena dia Kamu adalah jangan zat bilang yang rob maha itu. besar. Apa pengertian menjadikan sesuatu sebagai robnya? Ya karena dia ada dasar-dasar bahwa dia rob gitu. Contoh, Tuhan Inilah Allah. makanya mau. Oke, baik, saya kasih ayat Quran aja dah. Saya kasih ayat Quran. Enggak. Saya mau Kok minta kamu dalil takut dari dengan Anda. Quran? Kok Coba, kamu takut dengan tunjukkan. Quran? Nih, saya kasih Enggak, tunjuk coba. surat At-Taubah ayat 31. Sebutkan. Kamu jangan takut dengan Quran. Ini contohnya ini. Siapa yang Saya takut? kasih contoh bahwa ada orang menjadikan manusia sebagai robnya, sebagai Tuhannya. Nih, Bacakan ayat yang jelas. baik, saya tunjukkan ayatnya. Aduh, memang Islam. Nggak sadar-sadar, Ustadz, tolonglah ajari umat kalian ini. Lihat nih ya, ini surat At-Taubah 31, betul? Ya. Oke. Coba kamu baca ini. Mereka dibaca, jangan komat kamit saja. Ya gua baca. Iya, bersuara dong, biar suara, ayo. Yang lain juga bisa baca, ngapain sih? Berarti nggak bisa baca dia. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan.
selain Tuhan, dan juga mereka Tuhan selain Tuhan. Nih loh, mereka menjadikan orang-orang alimnya. Bentar. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib. Tahu rahib-rahib nggak? Ya, Rahib, semacam rahib tahu nggak rahib? rahib itu semacam inilah pemuka agama lah. Iya, pemuka agama mereka sebagai Tuhan. Dibuat rahib-rahib itu sebagai Tuhan. Coba saya mau tanya, maksudnya gimana ini? Itu baca ayat sebelumnya, Baik, kita baca ayat sebelumnya. Wah, itu pasti ada konteksnya. Nekat. Hey, dengarkan. Nih. Ini yang saya tahu, dengarkan dulu. Di surat Al-Baqarah ayat 192 kalau nggak salah. Sih? Dengarkan dulu. Anda bisa dengar nggak? Di surat Al-Baqarah ayat 192 itu ada ayat, bunuhlah orang kafir Yahudi dan Nasrani ketika kamu jumpai. Betul nggak? Tahu nggak ayat itu? Kok lari ke sana sih? Enggak, Yang kita aku bahas tanya. ini adalah pengertian bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad. Kenapa kamu tidak sadar kalau kamu mempertuhan Muhammad? Karena kamu definisi mempertuhan saja kamu nggak ngerti. Itu masalahnya. Bukan. Baca ayat sebelumnya, konteksnya. Saya sudah pernah membuat satu, dengar ya. Ada emak-emak. Ini dengarkan ini. Saya ajar Anda dengan perumpamaan. Ada emak-emak ditawarin sepeda motor NMAX harga 5 juta. Dibeli sama dia. Bu, motor murah, Bu. Apa? 5 juta doang. Namanya emak-emak dibeli. Besok datang polisi ke rumah. Bu, Anda menadah motor. Anda harus ditangkap, dipenjarakan. Emak-emak itu bilang, saya tidak menadah. Ditanya sama polisi, emang menadah itu apa? Itu. Nah, keadaan orang Islam seperti itu. Orang Islam mulutnya cepat sekali mengatakan tidak mempertuhan Muhammad, tapi ditanya definisi mempertuhan tidak tahu. Itu masalahnya di situ. Bukan, saya tahu maksud Anda, saya ngerti. Mempertuhan itu jadi menghambakan dirinya kepada Allah. Kalian itu menghambakan diri kepada Muhammad. Karena apa? Karena kalian itu hidup di dalam suatu keadaan tidak bisa membantah Muhammad. Kalian itu dikendalikan, dikontrol oleh Muhammad. Masuk kamar mandi saja kalian dikendalikan Muhammad. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu firman wahyu dari Allah 100%. Paham nggak? Kita ini bukan berbicara mengenai apa-apa yang diajarkan Muhammad. Kita berbicara mengenai keadaan orang Islam. Di mana orang Islam ini dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh anak orang namanya Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad itu utusan Allah. Paham nggak? Iya, karena seperti itu makanya kalian mempertuhan dia. Jadi apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu ajaran Allah, bukan ajaran Nabi Muhammad. Iya, betul. Iya, bahkan Allah itu adalah karangannya Muhammad sendiri. Dalilnya apa? Anda bicara gitu, dalilnya apa? Kok dalilnya apa? Memangnya Allah itu kapan adanya sebelum Muhammad? Allah itu yang awal dan yang akhir. Iya, itu semua kata Muhammad. Makanya saya bilang bahkan Allah punya Tuhan. Tuhannya Allah siapa? Ya Muhammad. Gimana? Wah, Anda kelewatan. Lu kok kelewatan? Allah itu kerjanya, tenang, Allah itu kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad. Dibilangin kok nggak percaya? Mana dasarnya mana? Waduh, sungguh luar biasa Anda tidak percaya? Pekerjaan Allah itu adalah menuruti selangkangannya Muhammad. Anda nggak percaya itu? Kurang ajar Anda. Kurang ajar katanya. Saya tunjukkan dalilnya. Kok gimana? Saya tunjukkan dalilnya. Yang ngomong begitu itu istrinya Muhammad sendiri. Gimana sih? Anda itu yang Anda tampilkan itu hanya potong-potongan ayat. Anda tidak menampilkan konteks keseluruhan. Baik. Contoh. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Aku boleh baik, kasih contoh. Saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa pekerjaan Allah itu adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Sungguh Anda nekat yang nyata ini ya. Bukan nekat yang nyata, Anda keterlaluan. Ini bukan diskusi lintas agama, Anda menista. Iya, saya tunjukkan. Ya. Kurang ajar Anda ini. Wah, benar. Dibilangin katanya saya kurang ajar, teman-teman.
kalau Anda hanya diskusi ilmiah, oke. Loh, ini saya ngerti. ilmiah Nggak apa-apa. gimana? Orang Kristen mau bahas Islam nggak apa-apa, tapi Anda udah kelewatan. Bener Anda bilang saya kelewatan. Baik, saya tunjukkan. Saya akan membuktikan bahwa Tuhannya Allah itu adalah Muhammad. Perhatikan. Luar biasa nih. Ayat Quran Lihat itu ya, tidak coba ini. mungkin Kelihatan nggak ini? bertentangan. Ini hadis Sahih Al-Ahzab. Bukhari. Dengar, saya lagi bicara. Boleh saya bicara? Boleh? Oke, silakan. Baik. Di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4414, ayat ini berbicara mengenai latar belakang turunnya surat Al-Ahzab ayat 51. Ya, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Aisyah. Anda tahu siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Mau apa? Oke. Apa kata Aisyah? Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi keadaannya biar Anda tahu, Muhammad itu dulu perempuan-perempuan itu menyerahkan diri kepada dia. Tanpa mas kawin, nggak ada pernikahan. Siapa aja perempuan nyerahin diri kepada Muhammad ya tidur sama Muhammad. Ini Nggak gitu konsepnya. dengar dulu, biarkan saya selesai, nanti Anda tanggapi. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan diri? Masa wanita menyerahkan diri? Ya kan? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ini Muhammad boleh menggauli siapa yang dikehendaki dia. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah dicerai, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi kalau perempuan udah diceraikan sama Muhammad, digauli sama Muhammad, boleh, nggak ada dosa. Inilah Nabi yang Nabi yang kalian percaya itu. Ini penutupnya. Ya. Maka tidak ada dosa bagimu. Itu dalam surat Al-Ahzab 51. Maka saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata dia. Apa kata Aisyah? Saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini kalau kita cek bahasa Arabnya, nih, hawaika, hawa, nafsu, nafsunya Muhammad. Jadi kerjaan Allah itu memang adalah menuruti nafsunya Muhammad. Ya bang, hey, dengar. Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kok malah lari Al-Quran bertentangan? Kita nggak ngomongin itu. Kita ngomongin betulkah bahwa Allah itu kerjanya menurut Aisyah adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana sih kok lari ke bertentangan? Enggak. Saya ingin jelaskan gini. Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Di surat An-Nisa itu dijelaskan perintah Allah itu kepada umat Islam termasuk Nabi Muhammad itu hanya boleh menikahi 1 sampai 4 gitu. Jadi nggak mungkin. Oke, ada Al-Quran di situ nggak? Nggak ada. Gimana kamu mau bilang nggak mungkin? Quran aja kamu nggak punya. Saya ada. Cuman saya di sini lagi nggak ada gitu. Saya lagi di dalam rumah surat Al-Ahzab ayat 51 itu sudah jelas Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang diinginkannya. Muhammad boleh menggauli perempuan bahkan yang sudah diceraikannya. Gini, hei dengar. Saya akui saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan. Terus kalau kamu bukan ustadz ngapain kamu ke sini? Gimana sih? Dengar dulu. Kalau baca Quran itu harus ngerti tafsir. Kamu ngerti tafsir nggak? Di dalam kitab-kitab tafsir bahkan dikatakan kalau mata Muhammad tertuju kepada seorang wanita dan Muhammad menginginkannya, suami si wanita itu wajib menceraikannya. Gimana? Mana tafsirnya, tunjukkan. Jangan fitnah dong. Aduh, berat. Jangan fitnah begitu dong. Ini saja belum kelar, Anda mau lari kemana-mana. Iya, saya mau jelaskan. Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau Gimana bertentangannya? Itu kekhususan, suatu kekhususan bagimu, bukan bagi orang-orang Muslim yang lain. Jadi khusus Muhammad, memang Muhammad itu tanpa batas. Makanya kata Aisyah,
Dia itu tidak pernah melihat Allah itu kecuali sigap dia, sergap kalau menurutin hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangannya Muhammad sendiri. Nggak seperti itu. Gimana Penerjemahannya sih? nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Bahkan Bang, bahkan tidak ada nabi yang menyembah Allah, nggak ada. Muhammad menebar fitnah bahwa para nabi menyembah Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua menyembah Allah, Bang. Saya ingetin ya. Oke, baik. Ini Islam. kita kaji secara akademis, mau nggak? Ya, oke. Oke, baik. Oke. Menurut Anda, Daud itu berbahasa apa? Bahasa saya kurang tahu. Daud Itu saya kurang berbahasa tahu. Ibrani. Ibrani, oke. Oke. Pernah dengar. Dia menurut Al-Qur'an menyembah Allah, betul? Tuh. Semua nabi. Oke, seluruh nabi, tapi kita ambil sampelnya Nabi Daud lah. Ketika Anda katakan Daud menyembah Allah, sementara Daud berbahasa Ibrani, saya akan buktikan bahwa ini adalah sebuah kecacatan. Kenapa? Karena di dalam kamus bahasa Ibrani, kata Allah itu tidak pernah ditemukan. Bagaimana Anda memfitnah Daud menyembah Allah, sedangkan keluar kosakata itu saja nggak pernah dari mulutnya. Ibarat kata begini, kalau ada orang bilang, orang Indonesia itu menyembah tungkriung, katanya. Tungkriung? Memang ada dalam kamus bahasa Indonesia tungkriung? Ya kagak ada. Begitu juga, di dalam bahasa Ibrani, tidak pernah ada kata Allah itu. Di dalam Al-Quran, maupun di dalam hadis, tidak pernah mengandung unsur Allah. Contoh nama-nama nabi ya, Yesayah, Yehezkiel, Yeremyah, Zakaria, Yahya, Yohanan. Itu selalu mengandung nama Yah. Karena memang Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu adalah Yah, Yahweh, Yehova, Yah. Makanya ada istilah haleluya. Tapi orang Muslim seling ledek. Makanya orang Muslim ini adalah orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ahli kitab. Padahal udah disuruh. Tanya kamu sama ahli kitab, belajar sama ahli kitab itu. Di dalam Al-Quran tidak ada nabi yang mengandung nama Allah. Yang ada bapaknya Muhammad, Abdullah. Nah makanya Allah itu sebelumnya Tuhannya orang Arab. Nah itu dilantik sama Muhammad jadi Tuhan nabi-nabi sebelumnya. Tahu saya, itu hanya perbedaan bahasa aja antara Ibrani dan Arab gitu. Hanya perbedaan bahasa aja. Bang, kalau ngomong itu pakai data. Enggak. Dalam iman Islam itu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu murni Itu mentauhidkan namanya Allah. klaim. Apakah klaim itu bisa dibuktikan secara akademis? Itu sekarang. Kalau cuman mengklaim, ya kita debat anak SD. Jangan begitu, debat itu nggak boleh begitu. Kalau Anda bilang, nabi-nabi terdahulu semua nyembah Allah. Leia Eden juga bisa bilang nabi-nabi terdahulu menyembah tungkriung, gimana? Semua nabi-nabi terdahulu menyembah tungkriung. Kalau cuman ngomong begitu, mas apa yang nggak bisa? Buktikan secara akademis. Kita lihat dari nama-namanya. Setahu saya ya, saya sebenarnya nggak mau nyentuh agama lain ya. Karena saya sebenarnya ingin mengcounter Anda bahwa Nabi Muhammad Tuhan itu. Saya sebenarnya fokusnya ingin ke situ. Tadi kan sudah kita balas, Enggak, Bang. saya Pengertian benar. Tuhan itu apa sih bahasa Arabnya? Tuhan Bukan. itu kan Rob. Ya, Apa sih Rob itu? Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau misalnya kamu menaklukkan diri kepada iblis, bukan menaklukkan diri, menyerahkan diri. iya, Menghambakan diri, iya, menghambakan maksudnya diri. begitu, Bang. Maksudnya Nah. menyerahkan atau menaklukkan diri itu kita menjadi sesuatu yang dikendalikan oleh dia. Contoh misalnya begini, ketika ada seseorang menaklukkan diri kepada rahib-rahibnya, kepada alim ulamanya. Contoh alim ulama bilang gini, buka bajumu. Nah, diturutin. Kamu harus lompat dari jurang. Nah, diturutin. Ketika Anda memperlakukan manusia seperti itu, menurut bahasa Al-Quran, Anda itu sudah membuat dia jadi Tuhanmu. Anda sudah membuat dia menjadi Robmu. Itu penjelasan Muhammad sendiri. Makanya kalau Anda baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat At-Taubah ayat 31, dulu ada seseorang namanya itu Adi Ibnu Hathim. Nah, Adi Ibnu Hathim ini dia seorang Nasrani.
Dia memakai salib di lehernya dari perak. Dia mendengar kedatangan Muhammad ke Madinah. Adi ibn Hatim ini orang penting di Madinah. Lalu dia datang menemui Rasulullah. Ketika dia berjumpa Muhammad, Muhammad lagi bacain ayat ini. Lagi membacakan surat At-Taubah ayat 31 ini. Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Lalu Adi bin Hatim bilang, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Tidak benar itu bahwa mereka menjadikan alim ulama sebagai Rabb, sebagai Tuhannya. Lalu Muhammad berkata begini, tidak. Mereka menjadikan alim ulama itu sebagai Tuhannya karena apa? Karena mereka mengikutinya tanpa batas-batas lagi. Sekalipun ulama itu mengajarkan yang halal menjadi haram, dia turuti. Yang haram menjadi halal, dia turuti. Yang demikian itulah cara mereka menyembahnya, menjadikannya sebagai Tuhan. Penjelasan Muhammad. Apa kamu mau bantah penjelasan Muhammad itu? Gini, saya mau bilang gini, Bang. Untuk Al-Quran itu tidak bisa kita baca hanya secara teks, nggak bisa. Harus belajar. Orang Islam Anda ini barusan tadi ngaku bukan ahlinya, sekarang tidak bisa kita baca secara teks. Iya, betul. Saya memang bukan ahli Quran, tapi saya juga mau bilang ke Anda, untuk menerjemahkan Al-Quran itu tidak bisa dibaca hanya secara teks doang. Itu ada tafsirnya, ada ilmunya. Yang saya bacakan itu tadi tafsirnya. Menurut Muhammad, yang demikian itu cara mereka mentuhankan alim ulamanya. Ini saya kasih contoh misalnya begini. Allah bilang apa? Allah bilang, janganlah kamu memakan darah. Betul? Tuh. Kalau Surat ada Al-Maidah. ulama yang mengatakan darah boleh dimakan, makan saja darah itu, minum darah ayam itu, glok gitu. Nah, ketika seorang muslim lebih mentaati si alim ulama itu ketimbang Allah, maka menurut Muhammad itu sudah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan di samping Allah. Itu menurut Muhammad, bukan menurut saya. Tidak mungkin. Jadi Atau Nabi gini Muhammad aja, saya itu bacakan tafsirnya gimana? tidak pernah bertentangan apapun statementnya dengan Al-Quran. Tidak pernah. Bahkan ketika Siti Aisyah pun ditanya oleh sahabat, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, bagaimana sih sifat dan akhlak Muhammad Rasulullah itu? Jawabnya Al-Quran. Jadi nggak mungkin bertentangan antara sifat Nabi Muhammad dengan Al-Quran, itu tidak mungkin. Baik, saya akan tunjukkan saja ya. Dan saya suruh, gimana kalau Anda saya suruh baca? Oke. Baik. Saya hanya baca tampilkan. aja. Oke. Baik, saya tampilkan ya. Ini surat At-Taubah ayat 31 ini. Aduh, kita ngajarin lagi orang Islam tiap hari. Biar sadar orang Islam ini bahwa mereka ini mempertuhan Muhammad. Karena memang inilah sebenarnya inti ajaran agama Islam itu, teman-teman. Tuhan mereka itu adalah Muhammad. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Baik. Apakah umat muslim mempertuhan Muhammad nih ya? Tafsir surat At-Taubah ayat 30 sampai 31. Saya tanya dulu, Anda bilang ini karangan saya atau enggak? Enggak. Baik, saya teruskan. Ya. Ini agak lama teman-teman, mohon bersabar ya. Perhatikan ya, di dalam surat At-Taubah ayat 31 ini ada kata-kata begini, perhatikan. 30, ini 31 ya. Nih, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Perhatikan. Asal usulnya ini atau riwayat di belakang ini, datanglah seorang ke Adi ibnu Hatim dan memberinya hadiah. Ya, dikatakan. Lalu Adi, lihat sini bang. Lalu Adi masuk menemui Rasulullah. Sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab. Dia bantah ayat yang dibaca Muhammad itu. Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada alim dan rahib-rahib mereka. Sekarang Anda percaya? Ya kalau dibaca secara teks begitu memang bunyinya. Terus mau dibaca secara apa? Dibaca secara alam roh begitu maksudnya? Tapi pengertiannya nggak gitu. Nggak berarti
jika ada rahib-rahib kita pemuka agama, pemuka agama tersebut dianggap Tuhan, yang nggak begitu. Sekarang Berat Islam ini, itu teman-teman. mengajarkan, enggak, dengar dulu. Makanya teman-teman, sekalipun kita ngomong apapun, orang Islam ini adalah Quran dan hadis. Kamu bisa dengar saya nggak? Bisa dengar saya dulu nggak? Bisa dengar? Silakan. Agama Islam memerintahkan untuk kita berbakti kepada orang tua. Apa lantas orang tua kita jadi Tuhan? Begitu? Yang nggak gitu dong Diomong logikanya. apa? Yang dibahas apa? Enggak, saya ngasih umpama. Udah habis air putih seteko, Bang, ngomong sama kamu. Bukan gitu. Saya ngasih perumpamaan. Jadi kamu menolak ajaran yang dikatakan oleh Muhammad dalam hadis itu? Ya, saya yakin pengertiannya nggak begitu. Pengertiannya. Bagaimana cara mereka mempertuhankan alim ulamanya berarti? Ya berarti tidak mempertuhankan. Cuman Islam itu menyuruh kita untuk mengikuti alim ulama yang lurus tentunya. Karena ulama Ya juga udahlah, ada dua. belajar dulu sana dah, belajar dulu. Capek saya ngomong sama kamu. Ini gimana apapun yang dikatakan. Seperti itulah teman-teman. Tapi percaya, memang hampir tidak ada gunanya. Tapi yang nonton, ya, terima kasih Valentina, terima kasih. Yang nonton itu teman-teman, ini ada 16.600 orang di TikTok, belum di YouTube. Ya, 3.000 sekian biasanya yang nonton di TikTok, di YouTube. Ketika kita sampaikan seperti ini, itu banyak Islam-Islam yang nonton. Memang benar yang diomongin di situ benar, apalagi Ustadz. Kalau Ustadz itu sudah nonton sambil tersipu-sipu malu, ngemalu dia ngeliat jamaahnya yang nggak tahu apa-apa. Ya, itulah yang terjadi teman-teman dalam agama Islam. Mereka buru-buru mereka mengatakan tidak mempertuhan Muhammad karena mereka tidak tahu definisi mempertuhankan. Gitu loh. Karena di dalam otak mereka mempertuhankan itu artinya menganggap dia sang pencipta. Padahal bukan seperti itu definisinya. Itu saja yang kita bahas terus dari dulu. Ya, yuk silakan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian diskusi yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama, meskipun umat muslim selalu mempertahankan bagaimana argumen mereka, tetapi mereka tidak memahami dengan fakta yang sudah terjadi. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih sudah ada penjelasan dan diskusi yang sudah luar biasa, yang konstruktif hari ini. Semoga kita dapat memahami lebih baik tentang agama masing-masing. Saya sangat menghargai kesempatan untuk mendengar dan belajar tentang agama Kristen dan juga memahami siapakah Yesus Kristus dalam perspektif umat Kristen. Karena itu saudara dikasih Tuhan, diskusi ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang perbedaan dan kesamaan antara agama Kristen dan Islam. Terima kasih juga atas partisipasi aktif semua pihak. Saya berharap melalui diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk memahami dan menghormati perbedaan agama. Mari kita terus menjalin dialog dan kerjasama yang positif. Terima kasih untuk kesediaan waktu dan pemikiran yang telah dibagi dalam diskusi ini. Semoga kita boleh terus mempromosikan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu saling menghargai dalam melakukan apa yang terbaik dalam agama kita masing-masing. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa menolong dan menyertai kita semua.